Pernikahan megah abad ini. Bagian 5, bab 663. Kalau aku bisa tebak, aku gak akan tanya kamu. Arila melihat ke arah samping, melihat Carson dengan tatapan tajam. Tetapi karena matanya ditutup, Carson tidak dapat melihat tatapan matanya. Bagus kalau kamu tidak bisa menebak. Kalau Arila bisa menebaknya, semua yang disiapkan oleh Carson hanyalah sia-sia belaka. Arila hanya terdiam. Pria ini masih saja bisa bercanda. Ingin sekali ia memukul Carson. Kereta berjalan melintasi pinggir pantai selama kurang lebih 1 jam dan akhirnya berhenti. Mobil yang mengikuti kereta kuda di belakang juga terhenti. Tempat itu sangat spektakuler. Walaupun sudah sampai di tempat tujuan, Arila masih tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Carson. Karena matanya tertutup, ia hanya bisa memegang erat tangan Carson. Di saat seperti ini, Carson seolah-olah seperti matanya. Carson menenangkan Arila dengan menepuk pelan tangannya, menuntunnya turun dari kereta kuda dan berbisik pada Arila. Arila, aku akan melepaskan penutup matamu. Arila memberikan respon. Tidak tahu kenapa, Arila tiba-tiba menjadi nervous. Dia tidak tahu apa yang akan ia lihat setelah melepaskan penutup matanya. Di saat Carson melepaskan penutup mata, Arila yang sedari tadi masih memejamkan matanya, akhirnya menghela napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka kedua matanya. Ketika Arila membuka matanya, di depan matanya terdapat gereja klasik. Yang di sekitarnya sudah dilengkapi banyak bunga. Terlihat seperti negeri dongeng. Semua ini seperti mimpi. Arila bakal tidak percaya bahwa semua yang ada di depannya ini benar-benar nyata. Ia merasa bahwa ini semua adalah mimpi dia saja. Di bawah kakinya terdapat karpet merah yang panjang mencapai depan pintu masuk gereja. Di sebelah karpet sudah terdapat banyak tamu dan wartawan yang hadir. Melihat ke depan lagi, sudah ada ayah Carson dan ibu Carson, Epa, Perdian, Puspita dan keluarganya yang berdiri rapi di tengah karpet merah dengan senyuman bahagia. Tentu saja, yang paling menarik perhatian mata Arila adalah Sebastian dan Rila kecil yang berdiri di depan kerumunan orang banyak. Mereka berdua, satu mengenakan jas, yang satu lagi mengenakan baju pengantin kecil. Masing-masing dari mereka memegang bunga di tangannya, benar-benar menggemaskan. Semua wartawan yang diundang langsung mengambil foto tanpa henti. Ketika kedatangan mereka menggunakan kamera untuk pernikahan mewah hari ini. Perdian yang mengenakan jas hitam berjalan melangkah maju. Satu tangan menggandeng Rila kecil dan satu tangan lagi menggandeng Sebastian. Lalu perlahan berjalan ke arah Arila. Melihat mereka yang jalan terus mendekat, mulut Arila terbuka ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Hanya merasakan pandangan dia semakin kabur. Bagaimana bisa Carson seperti ini? Pernikahan adalah suatu hal yang sangat besar. Kenapa tidak memberitahu dia? Apakah harus begitu membuatnya menangis terisak-isak di depan banyak tamu dan media? Ketika Arila excited hingga tidak tahu harus bagaimana, tiba-tiba tangan dengan sedikit tenaga memeluk bagian pinggangnya,
lalu perlahan membawa Arila ke samping Carson. Carson berkata, "Arila, ini adalah pernikahan kita. Aku berhutang padamu selama 5 tahun. Aku berharap kamu dapat memaafkanku karena aku baru bisa mewujudkannya hari ini." Suara rendah dan seksi Carson yang selalu memikat hati membuat orang seakan mabuk mendengar suaranya. Bahagia saja sudah tidak sempat. Bagaimana mungkin dia akan menyalahkan Carson? Hanya pernikahan ini saja ia bahkan tidak berani percaya. Tetapi tak disangka muncul di depan matanya sendiri. Dia terkejut sampai tidak tahu harus bagaimana. Tidak tahu cara menghadapi kondisi yang tiba-tiba muncul di depannya. Karena dia tidak ada persiapan sama sekali. "Ada aku. Kamu mengikutiku saja sudah cukup." Suara rendah Carson kembali memasuki telinga Arila. Mendengar perkataan Carson, Arila menjadi lebih sedikit tenang. Walaupun hatinya belum siap, tetapi ada Carson di sampingnya. Arila menganggukkan kepala. Ada Carson, mengikutinya saja sudah cukup. Dia adalah mata dan arah bagi Arila. Carson adalah segalanya. Carson dengan pelan memegang wajah Arila, menundukkan kepalanya dan mencium ujung mata Arila. "Mulai hari ini, semua orang tahu bahwa kamu, Arila, adalah istriku. Mulai hari ini, siapapun yang berani membuatmu menangis, aku tidak akan membiarkannya begitu saja, termasuk aku sendiri." Suara Carson tidak berat, tetapi setiap perkataan mengandung makna yang dalam, yang ketika didengar orang seperti suara ancaman. Perkataannya direkam semua oleh kamera, bahkan live di internet. Yang berarti perkataan dia tadi tak hanya dibicarakan untuk dirinya sendiri dan tamu yang hadir, melainkan untuk semua orang di dunia yang mendengar. Arila adalah istrinya, orang yang akan ia lindungi dengan seluruh nyawanya. Siapapun yang berani menyakitinya, tanggung sendiri akibatnya. Mengenai akibatnya seperti apa, Carson tidak akan membicarakannya di kondisi seperti ini. Albi adalah salah satu contohnya. "Aku nggak nangis." Arila tidak ingin menangis, tetapi ia tidak dapat menahan air matanya. Dia terharu melihat semua yang sudah disiapkan oleh Carson. "Jangan nangis lagi." Carson mengulurkan tangannya dan menghapus air mata Arila. "Kamu menangis, aku akan sangat sedih." "Aku tuh senang." Arila menggigit bibirnya, berusaha mengendalikan air matanya. Dia tidak ingin melihat Carson sedih. Akhirnya, Ferdian membawa Sebastian dan Rila kecil ke depan mereka. Ferdian tertawa dan berkata, "Pengantin yang cantik di langit ataupun di dunia. Begitu banyak kamera yang mengarah ke kamu. Kamu gak takut make up kamu luntur?" Arila melototinya sekilas. Orang ini sebenarnya kakak kandungnya apa bukan sih? "Ayah." Rila kecil tiba-tiba melepaskan gandengan tangan Ferdian dan berlari ke arah ayahnya. Pagi ini, semua orang di rumah memberitahu Rila kecil agar tidak pergi mencari ayahnya. Harus menjadi anak cantik ayah dan ibu. Tetapi, begitu melihat kedatangan ayah dan ibunya, dia tidak dapat menahan dan melupakan semua nasihat orang-orang tadi pagi. Lalu, sambil membawa bunga, berlari ke arah pelukan ayahnya.
Carson dengan segera membuka lebar tangannya, lalu memeluk Rila kecil dan menciumnya. Rila sayang, kenapa? Rila kangen ayah dan ibu. Dia mencium ayahnya, lalu berputar balik mencium ibunya. Ibu cantik sekali. Terima kasih sayangku atas pujiannya. Arila tersenyum bahagia dengan matanya yang sembab. Mendapat pujian dari anaknya bagi Arila jauh lebih berharga dibandingkan pujian dari orang lain. Rila kecil dan ibu sama cantiknya. Anak ini benar-benar pintar. Ternyata pujian ibunya sekaligus untuk pujian dirinya sendiri. Arila mengelus lembut kepalanya lalu berkata, "Enggak, Rila kecil kita paling cantik." Mendapat pujian dari ibunya, Rila kecil berbalik melihat ayahnya dan berharap ayahnya akan memberikan pujian yang sama padanya. Yang ibu bilang benar, Rila kecil kita memang paling cantik. Carson mencubit gemas pipi anaknya itu lalu berkata lagi, "Tetapi hari ini ibu adalah peran utama wanitanya. Rila harus mendengar perkataan kakek, nenek, dan bibi kecil ya." Rila gak mau. Sejak pagi ayah sudah menitipkannya kepada kakek dan neneknya. Tetapi ia ingin bersama ayah dan ibunya. Dia tidak ingin di mata ayah dan ibunya hanya ada mereka sesama dan melupakan dirinya.